Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Agus. Kali ini kita akan membahas materi IPA tentang pembangkit listrik. Oke, apa itu pembangkit listrik? Pembangkit listrik merupakan bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Misalnya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, kemudian PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTSA, pembangkit listrik tenaga biomasa, dan lain-lain. Pembangkit listrik biasanya terhubung ke dalam sistem kelistrikan. Oke, kita masuk ke cara kerja pembangkit listrik secara umum, seperti yang terlihat pada layar. Sumber energi dari alam, tadi seperti yang sudah Ustaz sebutkan, misalkan dari uap, dari surya atau cahaya, kemudian dari air dan sebagainya, itu nanti digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin yang bergerak ini menghasilkan energi mekanik atau energi gerak. Kemudian energi gerak dari turbin ini akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian generator yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik tersebut akan menghasilkan energi listrik. Seperti yang sudah Ustaz jelaskan pada video sebelumnya, bahwa generator ini merupakan salah satu dari sumber listrik yang cara kerjanya mirip dengan dinamo. Masih ingat kan? Oke, kita lanjut ke pembangkit listrik berdasarkan sumber tenaga penggeraknya. Pembangkit listrik berdasarkan sumber tenaga penggeraknya ini dibagi menjadi dua, yaitu pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga termal ini artinya panas ya. Jadi kata kuncinya panas ya, termal. Jadi pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Oke, contohnya PLTU, PLTD, PLTG, PLTPB, dan PLTN. Oke. Kalau PLTD ini berarti dia tenaga diesel ya ini. Oke. Jadi pembangkit listrik ini semuanya ini dia menghasilkan panas. Oke, Ustaz contohkan salah satu saja, misalkan PLTU ya. Oke, di sini ada gambar cara kerja pembangkit listrik tenaga uap. Bahan bakar yang digunakan itu dimasukkan ke dalam boiler, di mana bahan bakar tersebut merupakan sumber energi kimia. Di boiler nanti dia dilakukan pembakaran energi kimia menjadi energi panas, menghasilkan uap. Kemudian uap yang dihasilkan ini dia akan memutar turbin yang terhubung ke generator menggunakan poros, akan menggerakkan juga generator. Generator yang bergerak ini akan menghasilkan energi listrik. Jadi turbin ini tadi dia mengubah energi panas menjadi energi mekanik dari uap ya, energi panas menjadi energi mekanik atau energi gerak. Kemudian generator akan mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Baru dia menjadi listrik. Kemudian pembangkit listrik tenaga hidro itu artinya air. Merupakan pembangkit listrik yang menggunakan air. Komponennya sama seperti pembangkit listrik pada umumnya, itu dia menggunakan turbin dan generator. Oke, contohnya itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Untuk cara kerjanya nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari pembangkit listrik tenaga termal tadi ya, tenaga panas, yaitu PLTU, PLTD, PLTG, PLTPB, dan PLTN. Nah, kita masuk ke pembangkit listrik tenaga hidro tadi ya, contohnya adalah PLTA. Proses pembangkit listrik tenaga air ini cara kerjanya adalah danau. Ini kita bikin menjadi bendungan, kemudian dibangunlah bendungan. Di sini terdapat gerbang pengendali yang bisa dibuka atau ditutup. Kemudian air dari danau ini akan masuk melalui kanal air yang dibuat curam ya. Supaya apa? Supaya airnya bisa mengalir. Berarti dia menyimpan energi gerak. Energi gerak dari air yang mengalir ini akan menggerakkan turbin. Turbin yang bergerak ini terhubung dengan poros pada generator.
generator ikut bergerak, maka dia akan menghasilkan energi listrik yang nanti akan disimpan di rumah pembangkit, di mana di dalamnya juga terdapat transformator atau trafo. Nanti akan Ustaz jelaskan apa itu trafo ya. Kemudian nanti listrik akan dialirkan ke gardu, kemudian terjadilah transmisi atau aliran listrik masuk ke perumahan penduduk. Proses penyaluran energi listrik. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik nanti akan dialirkan ke transformator penaik tegangan. Jadi transformator ini biasa juga disebut dengan trafo. Trafo ini ada dua macam, yaitu trafo up dan trafo down. Trafo up itu trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan, sedangkan trafo down itu trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa transformator atau trafo ini berguna untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi energi listrik dari pembangkit listrik masuk ke trafo penaik tegangan, tegangannya dinaikkan, kemudian dialirkan ke gardu induk supaya dia lebih efektif ya. Dialirkan ke gardu induk, di gardu induk nanti tegangannya diturunkan, baru nanti dialirkan lagi ke gardu distribusi. Kemudian dari gardu distribusi, aliran listrik dialirkan kembali ke trafo distribusi. Nah, baru dari trafo distribusi listrik masuk ke pemukiman penduduk. Kita masuk ke cara menghemat energi listrik di rumah. Pada buku kalian di buku tema 6D itu ada beberapa cara menghemat energi listrik. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan cara menghemat energi listrik dari beberapa alat listrik yang biasa kita jumpai di rumah kita ya. Yang pertama itu adalah kulkas. Pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Isi kulkas secukupnya saja ya. Kemudian jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Kenapa? Karena gini, ketika pintu kulkas kita buka, maka energi panas akan masuk ke dalam kulkas, sehingga kulkas membutuhkan energi listrik yang lebih besar untuk mendinginkan bagian dalam kulkas. Jadi jangan terlalu sering membuka kulkas, supaya listrik yang digunakan oleh kulkas tidak terlalu banyak. Selanjutnya, bersihkan kondensor secara teratur. Kita masuk ke alat listrik yang kedua, yaitu AC, air conditioner atau pendingin ruangan ya. Matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan. Nah, ini biasanya sering terjadi kita lupa mematikan AC. Bahkan kita tahu bahwa AC ini sangat besar menggunakan energi listriknya ya. Makanya kalau tidak digunakan langsung kita matikan. Kemudian atur suhu AC sesuai kebutuhan sekitar 24-27 derajat Celcius. Usahakan jangan di bawah 24 derajat Celcius. Kenapa? Karena AC membutuhkan energi listrik lebih besar untuk mendinginkan ruangan yang lebih dingin lagi di bawah 24 derajat Celcius. Kemudian gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Jadi tidak terus-menerus, tapi kita menggunakan timer, menggunakan waktu tertentu supaya dia tidak selalu dingin gitu ya. Jadi misalkan kita atur waktunya pada saat tertentu saja AC menyala. Kemudian gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan. Jangan ruangan kita kecil kita menggunakan AC yang berkapasitas besar ya. Sesuaikan dengan volume ruangan. Kemudian alat listrik yang ketiga yaitu lampu. Lampu ini pasti pada umumnya di rumahnya menggunakan lampu. Cara menghematnya itu dengan mematikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Kalau tidak digunakan, kan lampu kamar ya, langsung segera dimatikan. Kemudian pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Sekarang sudah banyak lampu yang menggunakan hemat energi. Selanjutnya, bersihkan lampu secara berkala. Yang keempat, mesin cuci. Mesin cuci ini juga termasuk alat listrik yang menggunakan daya yang besar. Cara menghematnya, pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak ya.
jangan terlalu sering mencuci. Kemudian pakai mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai petunjuk. Kurangi penggunaan pengering listrik. Oke, jadi pada mesin cuci ini kan ada pengeringnya. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Kemudian yang kelima, komputer. Matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Kemudian gunakan resolusi display dan brightness yang rendah ya, jangan terlalu tinggi karena dia memakan energi listrik yang besar juga. Gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Ini merupakan contoh cara menghemat energi listrik yang ada di rumah ya, langsung pada peralatan listriknya. Boleh kalian baca-baca lagi di Utema 6D. Selanjutnya ini info tambahan. Perusahaan listrik negara kita itu disebut dengan PLN ya. PLN. Jadi PLN saat ini telah melakukan pembaruan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai penggunanya. Selama ini PLN menggunakan sistem pasca bayar untuk para pelanggannya. Apa itu sistem pasca bayar? Sistem pasca bayar ini di mana pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu. Kemudian pelanggan baru membayar pada waktu yang ditentukan. Misalnya setelah 1 bulan penggunaan baru kita membayar listriknya ya. Kelebihannya ya pelanggan dapat menggunakan listrik terlebih dahulu sebelum membayar. Namun hal ini bisa juga menimbulkan kekurangan. Kekurangannya yaitu pelanggan susah mengatur konsumsi listrik serta keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi berupa denda. Bisa juga terjadi pemutusan listrik. Namun saat ini PLN telah meluncurkan sistem pemakaian listrik secara mandiri, yaitu menggunakan pulsa listrik. Oke. Nah, listrik ini disebut juga dengan listrik pintar atau sistem prabayar, di mana pelanggan harus membeli listrik terlebih dahulu, yaitu dengan membeli token listrik. Nanti kodenya baru dimasukkan ke dalam listrik pintar ini, baru nanti listrik masuk dan bisa kita gunakan. Oke. Keuntungan dari listrik pintar atau sistem prabayar ini, pelanggan dapat dengan mudah memantau pemakaian listriknya setiap saat. Kemudian pelanggan dapat mengendalikan penggunaan listrik sesuai kemampuan, tidak ada sanksi pemutusan, kemudahan pembelian token, tidak dikenakan biaya beban, dan tidak ada istilah menunggak. Nah, ini cara menghitung biaya penggunaan listrik ya. Biaya penggunaan listrik itu total kWh kilowatt hour dikali dengan lama pemakaian dalam jam dikali dengan tarif dasar listrik atau TDL. Contoh, ada alat elektronik dayanya 100 watt digunakan setiap harinya itu 10 jam. Kemudian biaya 1 kilowatt hour-nya itu sebesar 1.352. Maka berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tagihan listrik selama sebulan? Oke, penyelesaiannya alat elektronik tadi yaitu dayanya 100 watt. 100 watt ini kita ubah dulu menjadi kilowatt. 100 watt itu ke kilowatt itu 0,1 kilowatt. Berarti total kWh-nya itu adalah 0,1. Jadi 0,1 kilowatt hour ini kita kalikan dengan 10 jam setiap harinya. Karena digunakan selama 1 bulan, berarti dikali 30 hari, baru dikalikan dengan tarif dasar listriknya 1.352. Hasilnya adalah Rp40.560. Jadi setiap bulannya konsumen harus mengeluarkan biaya pemakaian listrik sebesar Rp40.560. Bayangkan jika di rumah kalian banyak alat elektronik yang berdaya besar ya, seperti kulkas, kemudian mesin cuci, rice cooker, AC. Itu kalau kalian hidupkan terus-menerus, televisi, kemudian lampu, maka akan terjadi pembengkakan penggunaan biaya listrik. Makanya kalian harus menghemat energi listrik. Oke, selanjutnya energi alternatif untuk listrik. Energi alternatif ini maksudnya adalah energi yang bisa diperbaharui untuk menghasilkan listrik. Yang pertama yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Seperti yang kita ketahui bahwa matahari ini termasuk salah satu sumber energi yang bisa diperbaharui. Oke, nah panel surya
akan menangkap sinar matahari, di mana pada panel surya ini terdapat banyak sel-sel surya. Sel surya ini nanti akan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik yang dihasilkan akan diatur oleh solar charge controller untuk disimpan ke baterai. Nah, arus listrik yang tersimpan ke dalam baterai ini yang dihasilkan dari panel surya merupakan arus listrik DC atau arus listrik searah. Oke. Yang perlu kalian ketahui bahwa arus listrik itu ada dua, yaitu arus listrik searah DC dan arus listrik bolak-balik. Pada peralatan listrik di rumah kita itu ada berbagai alat listrik yang menggunakan arus DC dan ada juga yang menggunakan arus AC. Oke, contoh peralatan listrik yang menggunakan arus DC yang biasanya menggunakan baterai seperti remote TV, kemudian handphone. Oke, ini menggunakan arus DC. Arus DC ini arusnya kecil ya. Kemudian sedangkan seperti kulkas, kemudian AC, rice cooker, dispenser ini menggunakan arus bolak-balik atau AC. Nah, untuk mengubah arus DC yang tersimpan di baterai, kita menggunakan inverter. Oke, inverter ini mengubah arus DC menjadi arus AC. Oke, baru bisa digunakan oleh peralatan listrik yang lain. Selanjutnya, energi alternatif untuk listrik yang kedua itu biomasa ya. Biomasa itu merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik, yaitu dari makhluk hidup, misalnya kotoran ternak, kemudian sampah-sampah dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini merupakan pembangkit listrik energi biomasa, yaitu energi yang bisa diperbaharui. Cara kerjanya contohnya seperti yang bisa kalian lihat di gambar, ini bisa ambil dari buku tema 6D. Ini kotoran ternak kita kumpulkan, kemudian terjadi pembusukan kotoran sehingga menghasilkan gas metana. Gas metana ini sifatnya mudah terbakar yang digunakan untuk proses pembakaran. Proses pembakaran yang menggunakan gas metana dari kotoran ternak ini fungsinya adalah untuk menghasilkan uap. Uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin. Kemudian turbin yang terhubung ke generator akan menghasilkan listrik, baru energi listriknya bisa dihasilkan dan dialirkan ke perumahan. Oke, berarti sumber energi listriknya dari energi yang bisa diperbaharui. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.